akan menetapkan ketenangan dan keamanan bagi bangsa dan rakyat Indonesia, akan memberikan keselamatan kepada seluruh kaum muslimin khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Secara pribadi saya agak khawatir apa yang akan terjadi ke depan dari bangsa ini. Setelah 2 Jumat, kita saksikan bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh pelosok negeri, umat Islam sudah mulai hampir habis kesabarannya atas apa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang dengan sengaja menghina ayat suci Al-Quran, yang dengan sengaja menistakan agama Islam, yang dengan sengaja merendahkan martabat para alim ulama. Na'udzubillahi min dalik. Mudah-mudahan tahun-tahun 45, 65 tidak akan terjadi pada tahun-tahun di mana kita hidup sekarang ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kedewasaan dari semua pihak, khususnya kepada para penegak hukum, para penanggung jawab negara ini. Bukalah matanya, bukalah mata hatinya. Umat Islam sudah marah di mana-mana. Jangan lagi mementingkan kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi hanya segelintir orang, untuk mengorbankan kemakmuran, ketenangan, keamanan dari 250 juta orang yang mereka telah berjuang habis-habisan untuk memakmurkan negeri ini. Mudah-mudahan Allah akan selalu menjaga mereka yang terpanggil hatinya untuk menyuarakan kebenarannya, untuk membela agamanya, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ridha diinjak-injak oleh para penista-penista agama hanya karena lantaran terduga dilindungi oleh para penguasa. Hanya lantaran mereka memiliki uang dan menjadi pemegang kendali daripada ekonomi bangsa Indonesia ini. Jika umat Islam sudah marah, jika umat Islam sudah tidak lagi dapat membendung kesabarannya dengan apa yang telah mereka main-mainkan terhadap umat, agama, Quran, Allah, Rasulnya selama ini, maka na'udzubillahi min dalik, bukan hanya pemerintah yang akan menyesal, tetapi seluruh bangsa ini akan menyesal terhadap apa yang selama ini telah mereka abaikan dan tidak mereka tangani dengan serius. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang disuarakan oleh mereka pada hari Jumat yang lalu, Jumat kemarin, Jumat yang akan datang, dan puncaknya pada Jumat tanggal 4 November yang akan datang nanti, saya berharap mudah-mudahan senantiasa akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Senantiasa ada dewasa dan sikap sadar bahwa kemerdekaan yang telah kita nikmati bersama ini, kebaikan yang telah kita miliki selama ini adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah yang wajib disyukuri dan wajib dipertahankan. Barangkali banyak dari mereka yang mengaku sebagai orang yang menentukan kebijakan-kebijakan di negeri ini belum pernah mengetahui bagaimana perjuangan para pendahulu mereka untuk merebut dan mengusir penjajah dari negeri yang kita cintai ini. Mereka tahu dan menjabat setelah negeri ini aman, setelah negeri ini makmur. Tapi tanyakan kepada para alim ulama kita, para sesepuh kita, para pejuang kita, para purnawirawan kita, para veteran-veteran yang cacat dari saudara-saudara kita, mereka tidak akan ridha bangsa kita untuk direbut oleh bangsa asing. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kerukunan persaudaraan sesama kaum muslimin wajib dijaga, wajib dikedepankan. Mereka yang melakukan demonstrasi,
Itu adalah sebuah kemuliaan dan kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam Al-Quran, karena Nabi mengatakan di dalam hadisnya, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man nawa'ahum. Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok kecil. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyuarakan kebenaran dan tidak pernah takut kepada siapapun. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah. Tetapi mereka yang diam di rumahnya, yang menangis di sujudnya, yang membasahi sejadahnya, yang bermunajat mengangkat tangannya kepada Allah, adalah orang-orang yang mungkin saja mereka yang sedang berdiri, sedang memperjuangkan adalah merupakan berkah daripada doa dan jawaban dari Allah terhadap doa-doanya orang saleh. Mereka yang melakukan unjuk rasa adalah mereka orang-orang yang mulia jika mereka ikhlas. Dan mereka yang melakukan pengaduan-pengaduan kepada Allah, pembinaan dan penjagaan terhadap akidah dan agama dalam bentuk lain pun mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jika mereka ikhlas. Jangan pernah ada yang menghujat orang-orang yang berdemonstrasi demi untuk memperjuangkan kemuliaan dan mempertahankan keagungan Al-Quran. Dan jangan pernah ada yang hanya karena dia merasa dirinya berani dan turun ke jalan, lalu mengatakan kepada orang-orang yang sujud kepada Allah, yang berdoa, menangis di dalam munajatnya, meminta perlindungan terhadap agama bangsa ini, adalah orang-orang yang salah. Tidak ada yang salah dari yang turun ke jalan. Tidak ada yang salah dari yang sujud minta kepada Allah, yang memiliki nilai sama dengan mereka yang demonstrasi. Yang salah adalah ketika mereka turun ke jalan, tidak lagi ada iman di dalam hati yang mengendalikannya, tetapi hawa nafsu, sehingga melakukan pengerusakan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita harus tetap menjaga persaudaraan. Silahkan lakukan sesuai dengan keinginan hatinya. Jika ada yang di dalam hatinya menginginkan lebih cenderung kepada untuk ikut dalam demonstrasi, silakan, itu adalah kebaikan. Dan barang siapa dari kita yang mengatakan saya akan cukup di rumah saja, saya akan bermunajat kepada Allah, saya akan memperbanyak baca salawat nariyah, saya akan memperbanyak membaca Yasin, untuk agar supaya Allah Subhanahu wa taala akan tetap menghukum kepada mereka yang telah menistakan agama dan melindungi mereka yang memperjuangkan kemuliaan agama. Tinggal pilih, dua-duanya adalah kebaikan, dua-duanya adalah kemuliaan, dua-duanya adalah hal yang dibenarkan di dalam agama, dan dua-duanya adalah pilihan yang insya Allah, yang ini jika diridha Allah dan keikhlasan akan menuju kepada surga Allah, dan yang satu lagi jika seandainya dengan keikhlasan dan ridha Allah pun akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya katakan na'udzubillahi min dalik. Kami berlindung kepada Allah dengan sebenar-benarnya permintaan perlindungan agar bangsa ini tetap dijaga dan tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi perang saudara sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat yang sudah kita saksikan, dan negara-negara yang setiap hari kita dengar beritanya. Anak-anak menjadi yatim, para wanita menjadi janda, sekolah-sekolah hancur, rumah-rumah sakit, tempat-tempat umum menjadi berantakan bagaikan kota dan negeri mati. Itu karena hawa nafsu lebih didahulukan, kepentingan lebih didahulukan, harta dan jabatan takut kehilangan. Kemudian korbannya adalah umat, korbannya adalah masyarakat. Dan ini yang kita tidak inginkan terjadi di negeri Republik Indonesia. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sampaikan dari majelis ini kepada mereka yang memiliki wewenang, kepada mereka yang memiliki niat, kepada mereka yang telah melakukan pelecehan terhadap umat Islam, berhentilah melecehkan umat Islam. Cukup sabar umat Islam, cukup toleransi kaum muslimin. Mereka adalah minoritas dan kami adalah mayoritas. Tetapi dimanapun minoritas berada, di tengah mayoritas kami tidak pernah kami ganggu, tidak pernah kami hina, tidak pernah kami siksa. Namun jangan paksa kaum muslimin untuk suatu saat melepaskan kesabarannya karena agamanya telah diganggu.
agamanya telah dihujat, Allah telah dihina, dan Nabi Muhammad telah disepelekan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perdengarkan kepada mereka yang ada di luar Kuningan, jika seandainya suatu saat panggilan jihad dikumandangkan, apakah kira-kira majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diam atau akan pergi untuk mati menuju mati syahid? Jika seandainya sebagaimana Nabi Isa mengatakan kepada Hawari, wahai para Hawari, siapa yang akan menjadi penolong saya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membela agama Allah? Maka para Hawari mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong-penolong Allah. Saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa ini. Tetapi jika kekurang ajaran terhadap kaum muslimin dan agama Islam tetap terjadi di negeri ini, dilindungi di negeri ini, maka saya tanyakan kepada hadirin, siap tidak untuk mati di jalan Allah? Siap tidak untuk mati di jalan Allah? Siap tidak untuk berjihad fisabilillah? Siap tidak untuk tumpahkan darah karena Allah? Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahim.